Hai guys, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film asal Amerika Serikat dari tahun 2008 yang berjudul Jumper. Film ini disutradari oleh Doug Liman yang diperankan oleh Hayden Christensen sebagai David Rice, Samuel L. Jackson sebagai Roland, Rachel Bilson sebagai Millie, dan Jamie Bell sebagai Griffin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Di sebuah kota kecil di pedesaan Amerika Serikat, David tinggal bersama ayahnya yang kasar William, namun tanpa ibunya yang meninggalkan mereka ketika dia berusia 5 tahun. Di sekolah, David senang menghabiskan waktu bersama pujaan hatinya Millie, seorang gadis yang bermimpi untuk berkeliling dunia. Dan suatu hari, dia memberikan sebuah bola salju berisi menara Eiffel sebagai hadiah untuk Millie. Millie menyukainya, tetapi momen manis itu terganggu oleh Mark yang mengolok-olok David karena dianggap kutu buku dan melempar bola salju ke tengah sebuah danau beku. David bertekad untuk mengambilnya kembali, tetapi ketika dia berjalan di atas es, ternyata tidak cukup kuat untuk menahan berat badannya dan pecah. Air beku itu menelan bocah tersebut dan membuatnya panik sampai-sampai dia tiba-tiba menghilang dari danau, hanya untuk muncul kembali di dalam sebuah perpustakaan. Bingung dan takut, David memutuskan untuk mengabaikan apa yang baru saja terjadi dan pulang ke rumah. William segera mulai berteriak kepada David karena datang terlambat, sehingga David bersembunyi di kamarnya dan mengunci pintu. Dengan marah, William mulai mendorong pintu, dan ketika dia hampir masuk, David menghilang dan muncul kembali di perpustakaan. Akhirnya David menerima kenyataan bahwa dia memiliki kekuatan super, kemudian kembali ke rumah, mengambil tabungannya dan melarikan diri untuk memulai kehidupan baru. Sebelumnya, dia mampir ke rumah Millie untuk meninggalkan bola salju sehingga dia tahu bahwa dia baik-baik saja. Selanjutnya, David pindah ke kota, menyewa kamar murah di sebuah motel dan mulai menguji kekuatannya. Beberapa kali dia menghantam pohon saat mencoba menggunakan kekuatannya, tetapi akhirnya dia berhasil menguasainya dengan melihat gambar-gambar tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Kunjungan pertamanya adalah gedung Empire State, di mana David memiliki kenangan indah tentang ibunya Mary. Ketika dia merasa siap, David mengunjungi sebuah bank untuk mendapatkan gambaran tentang seperti apa di dalamnya. Dan di malam hari, dia teleportasi ke dalam brankas untuk mencuri semua uangnya. Saat David merayakan hasil pencurian di kamarnya, bank tersebut menemukan perampokan itu dan Roland muncul dengan menyamar sebagai anggota NSA. Dia berpengalaman dalam kasus-kasus seperti ini dan mengetahui tentang keberadaan Jumpers. Bahkan dia yakin salah satunya yang melakukan pencurian itu. 8 tahun kemudian, David menjalani kehidupan terbaiknya. Dia memiliki apartemen mewah di New York dan dipenuhi dengan barang-barang mahal dan menguasai kekuatannya dengan baik. Bahkan yang dia gunakan hanya untuk sekedar pergi ke dapur. Dinding-dinding kamarnya penuh dengan gambar landmark yang memungkinkannya teleportasi dengan mudah kemanapun di dunia untuk menghabiskan hari, seperti piknik di atas Sphinx. Suatu malam dia muncul di London dan masuk ke sebuah pub, lalu dengan cepat teleportasi ke bar untuk mengajak seorang gadis. Kegiatannya ini diamati oleh Griffin, namun David tidak menyadari dan hanya pergi dengan gadis tersebut. Sementara itu, seorang jumper teleportasi ke tengah hutan tropis, hanya untuk terperangkap dalam jaring kawat yang memberikan sengatan listrik dan menghentikannya dari teleportasi lagi. Perangkap ini dipasang oleh Roland dan bawahannya. Mereka menyebut diri mereka Paladins dan memburu para jumper karena dianggap sebagai makhluk yang tidak wajar. Roland membunuh pemuda itu tanpa ragu. Kemudian dia mendapat telepon tentang petunjuk berikutnya. Beberapa saat kemudian, David kembali ke apartemennya dan menemukan Roland di sana, yang telah membawa semua catatan yang ditinggalkan David di dalam brankas bank selama bertahun-tahun. David mencoba mengusirnya, namun Roland menyerangnya dengan batang khusus yang memberikan sengatan listrik sebanyak 1000 volt, menyebabkan David tidak dapat teleportasi lebih jauh dari beberapa langkah di dalam apartemen. Terjadi perkelahian dan setelah banyak perjuangan, David berhasil teleportasi ke dalam ruangan tersembunyi di dalam dindingnya, memutus kabel batang tersebut. Roland mengikuti kabel itu dan mulai merusak dinding, namun David hanya mengambil sejumput uang dan teleportasi lagi. Tidak menyerah, Roland melihat gambar-gambar dan mengirim bawahannya ke semua lokasi teleportasi milik David. Dia juga menemukan foto lama Millie di benda-benda milik David. Beberapa detik kemudian, David muncul di kamarnya yang lama. William mendengar suara dari lantai bawah
bawah dan bergegas untuk bertemu dengan putranya, mengatakan bahwa dia merasa seperti orang gila dan David selalu disambut dengan baik. David hanya meyakinkan William bahwa dia tidak gila sebelum menghilang lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Millie dan ibu Millie begitu terkejut mengetahui bahwa David masih hidup sehingga dia memeluknya. Ibu Millie memberitahu David bahwa Millie bekerja di bar setempat dan David segera pergi ke sana. Namun ketika dia melihat Millie yang sudah dewasa, dia merasa seperti pengecut lagi. David mencoba pergi tanpa diperhatikan dan tidak sengaja bertemu dengan Mark yang sudah dewasa, yang segera mengenali David dan mulai bertanya-tanya. Kejadian itu diketahui oleh Millie yang mengungkapkan bahwa dia melihat David saat dia datang dan menunggu David untuk mengatakan sesuatu. Hal ini membuat Mark cemburu dan dia mencoba mendekati Millie, menyebabkan David memukulnya sebagai tanggapannya. Perkelahian itu berlanjut di luar bar, memberikan kesempatan pada David untuk mendorong Mark melalui pagar dan berteleportasi pergi saat tidak ada yang melihat. Mereka muncul di dalam brankas bank yang pernah David curi, dan David mengancam Mark dengan konsekuensi yang lebih buruk sebelum dia melompat pergi meninggalkan Mark di dalam brankas sebagai hukuman. Setelah itu, David kembali ke bar dan akhirnya berbicara dengan Millie yang telah mengabaikan mimpinya untuk berkeliling dunia karena harus menghadapi kenyataan pekerjaan. David memberitahunya bahwa dia bekerja di dunia perbankan dan mengundangnya untuk pergi ke Roma bersamanya, yang tentu saja diterima dengan antusias oleh Millie. Semua ini didengar oleh Griffin yang entah bagaimana juga berada di bar. Setelah itu, Roland tiba di kantor polisi dan menyamar sebagai agen CIA dan memukul detektif ketika ceritanya tidak dipercaya. Lalu dia menginterogasi Mark, berjanji bahwa dia akan mempercayai cerita aneh tentang teleportasi. Dengan lega menemukan sekutu, Mark memberitahu Roland segalanya tentang David dan Millie. Roland segera menelepon anak buahnya untuk mengirim mereka ke Italia. Beberapa jam kemudian, David dan Millie tiba di Roma dan menginap di sebuah hotel mewah. Millie mulai mencurigai pekerjaan David, tetapi dia bersumpah bahwa dia tidak berbohong. Keduanya berakhir dengan bermain-main sejenak sebelum akhirnya meninggalkan hotel dan menikmati keindahan Roma. Sementara Griffin mengawasi mereka dari kejauhan. Akhirnya David dan Millie mencoba masuk ke Colosseum, tetapi sudah ditutup untuk hari itu. Ketika Millie tidak memperhatikan, David berteleportasi masuk untuk membuka pintu samping dan berpura-pura dia menemukannya dalam keadaan seperti itu. Pasangan tersebut berkeliling dan menikmati sejarah di balik pemandangan-pemandangan tersebut, dengan David melakukan trik yang sama setiap kali mereka menemukan pintu yang terkunci. Ketika dia mencoba mendapatkan akses ke area bawah, dia bertemu dengan Griffin yang sedang buang air kecil di pilar. David mencoba mengabaikannya, tetapi Griffin tiba-tiba teleportasi di depannya dan mengungkapkan bahwa ada jumpers di seluruh dunia. Griffin memarahi David karena membawa orang yang bukan jumper ke dalam situasi ini dan dengan ceroboh melakukan teleportasi yang menarik perhatian orang yang salah. Pada saat itu, para peladin memasuki Colosseum dan mulai mengejar mereka berdua. David seketika kaget ketika dipukul dengan batang dan dia tidak bisa bergerak, tetapi Griffin memiliki lebih banyak pengalaman menghadapi trik-trik para paladin. Dia segera teleportasi pergi dalam hitungan detik dan dengan cepat mengalahkan satu persatu anggota paladin tersebut. Lalu Griffin menceritakan tentang organisasi paladin kepada David sebelum menghilang. Tiba-tiba seorang karyawan dari Colosseum muncul dan berteriak meminta tolong, sehingga David langsung melompat ke jejak teleportasi yang ditinggalkan oleh Griffin, memungkinkannya menemukan tempat persembunyian rahasia Griffin di tengah gurun. Dalam kemarahan, Griffin mengingatkan David bahwa dia meninggalkan Millie sendirian dan David segera melompat kembali untuk membawa Millie keluar dari gedung tersebut. Sayangnya, polisi sudah menunggu di luar dan menangkap mereka berdua. 8 jam kemudian, polisi masih mencoba menginterogasi David meskipun mereka tidak bisa melakukan penangkapan resmi sampai hakim dari kedutaan Amerika Serikat tiba. Ternyata hakim tersebut adalah Mary yang membebaskan David dari genggamannya dan memberitahukannya untuk kabur sebelum lebih banyak paladin datang. David mencoba mengejarnya untuk menuntut penjelasan, tetapi seorang polisi menghalangi jalannya sehingga David memutuskan untuk menghukum polisi tersebut dengan mengirimnya ke Mesir menggunakan teleportasi. Lalu David kembali ke kantor polisi dan memberitahu Millie bahwa polisi membiarkan mereka pergi begitu saja. Millie tidak percaya hal ini bisa semudah itu, tetapi David meminta dia untuk percaya padanya dan membawanya ke bandara. Meskipun tidak memahami mengapa mereka harus kabur jika segalanya baik-baik saja, Millie menuntut penjelasan dari David. David menunjukkan semua uang dalam tasnya tetapi tidak memberikan banyak jawaban. Dia hanya mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi lagi bersama. Merasa dihianati, Millie akhirnya terbang kembali ke kampung halamannya seorang diri. Sementara itu, tim Roland menelponnya untuk memberitahukan bahwa mereka dikalahkan, seolah-olah seorang sudah mengetahui bahwa mereka akan datang. Kemudian Roland mengunjungi William yang berpura-pura belum pernah bertemu dengan anaknya selama 8
8 tahun. William juga mengakui bahwa bahkan jika dia melihat David, dia tidak akan memberitahu polisi yang tidak disukai oleh Roland. Beberapa saat kemudian, David muncul di tempat persembunyian Griffin dan mengetahui bahwa Griffin mengejar para paladin untuk membunuh mereka. Ternyata para paladin telah melakukannya selama berabad-abad dan mereka bertanggung jawab atas hal-hal seperti percobaan penyihir dan inkuisisi. Griffin menyoroti bahwa jika mereka tidak dapat menangkap Jumper, mereka akan menyerang orang-orang yang dicintai oleh Jumper tersebut, yang membuat David khawatir. Untungnya Millie aman untuk saat ini karena sedang dalam penerbangan yang panjang. Jadi David teleportasi ke rumah lamanya dan merasa hancur ketika menemukan William tewas di lantai. Kesedihan membuat David sulit berpikir jernih dan dia segera mengirim William ke rumah sakit. Tetapi para dokter tidak dapat menyelamatkannya. Dalam kemarahan, David pergi ke kantor polisi dan mengancam Mark hingga akhirnya Mark mengaku bahwa dia yang memberitahu Roland segala hal tentang kampung halaman mereka, termasuk perasaan David terhadap Millie. David menyadari bahwa dia harus menangkap Roland sebelum Millie tiba di Amerika Serikat. Jadi dia berteleportasi ke tempat persembunyian Griffin untuk mencuri penelitian paladin miliknya. Namun Griffin menolak dan menjelaskan bahwa Roland lebih berbahaya dari para bawahannya. Meskipun demikian, David tetap yakin bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Roland. Namun Griffin menolak dan lebih suka bekerja sendirian. Tetapi David tidak menyerah dan dia terus membujuk Griffin untuk berkolaborasi. Akhirnya Griffin mengalah dan setuju untuk bekerja sama dengan syarat David tidak perlu menghubunginya lagi. Setelah itu mereka berdua berteleportasi ke bandara. Tetapi sayangnya Millie sudah tiba dan pergi. David pergi ke bar untuk mencari tahu keberadaannya dan seorang pelayan memberitahu bahwa Roland juga mencari Millie. Tanpa ragu David melompat ke apartemen Millie dan merasa lega ketika mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Meskipun awalnya Millie tidak ingin melihatnya, David akhirnya membuka hatinya dan mulai mengungkapkan segalanya. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, David mengambil bola salju dari rak dengan menggunakan teleportasi. Meski Millie sempat ketakutan, David mencoba meyakinkannya bahwa dia melakukannya untuk melindungi mereka berdua dari kejaran Paladins yang semakin mendekat. Namun sebelum David bisa menjelaskan lebih lanjut, suara langkah-langkah para Paladin mulai terdengar mendekat, sehingga David segera membawa Millie ke tempat persembunyian Griffin. Tetapi Griffin sangat marah karena dia tahu bahwa para Paladin memiliki perangkat yang dapat membuka lubang cacing pada jejak teleportasi. Sementara itu, Roland dan timnya tiba di apartemen Millie dan melakukan persis seperti yang dikhawatirkan oleh Griffin. David dan Griffin bersembunyi sambil menunggu saat yang tepat, dan David menemukan bahwa penelitian Griffin juga mencakup ibunya sendiri karena Mary ternyata juga merupakan seorang Paladin. Tiba-tiba Roland menemukan mereka berdua dan menangkap David dengan kabel-kabel listriknya. Ketika Roland hampir menyerang David, Griffin datang dengan semprotan api dan mulai bertarung dengan Roland. Untuk melawan teknologi yang digunakan oleh Roland, Griffin dengan cepat berteleportasi ke kota untuk mengambil sebuah bus dan membawanya kembali ke tempat persembunyian, sehingga bus tersebut jatuh tepat di atas Roland, memberi kesempatan bagi David untuk melarikan diri dari cengkraman para Paladin. Sayangnya Roland masih selamat, jadi Griffin menggunakan semprotan api lagi untuk mendorongnya kembali ke lubang cacing. Kemudian dia mengikutinya untuk melanjutkan pertarungan di apartemen Millie. Sementara itu, Millie memotong kabel untuk menyelamatkan David dan membuatnya berjanji bahwa dia akan meninggalkannya setelah membawanya pulang. David menerima, tetapi dia juga mengakui bahwa Millie adalah satu-satunya cintanya sejak mereka masih kecil. Momen manis mereka terganggu oleh Griffin yang kembali dengan mesin para Paladin berpikir bahwa mereka tidak akan diikuti lagi. Namun Roland menggunakan jejak teleportasi yang ditinggalkan oleh Griffin untuk meluncurkan kait yang menangkap Millie dan membawanya ke apartemen tepat sebelum jejak tersebut menutup. David ingin pergi untuk menyelamatkan Millie, tetapi Griffin mulai menyiapkan sebuah bom untuk membawanya ke apartemen dan membunuh semua Paladin sekali dan untuk selamanya, tanpa peduli apakah Millie juga akan mati di dalam prosesnya. Tidak mau kehilangan Millie, David mengambil bom tersebut dan menjatuhkannya di Colosseum. Griffin segera mengikutinya dan keduanya mulai bertarung untuk menguasai detektor saat mereka melakukan teleportasi ke seluruh dunia. Akhirnya mereka sampai di puncak Empire State Building, sehingga David melemparkan detektor tersebut dan mereka harus melompat untuk menangkapnya. Serangkaian teleportasi baru dimulai dan Griffin membuat truk teleportasi untuk menyerang David saat mereka sampai di medan perang Chestnut. Meskipun perang sedang berlangsung di sekitar mereka, Griffin berhasil mengambil detektor tersebut. Tetapi pada saat itu David melompat ke arahnya dan mendorongnya ke tiang listrik dengan arus yang cukup untuk menjebak Griffin untuk sementara waktu. Setelah itu David teleportasi kembali ke apartemen Millie dan menemukannya terikat di dinding. Begitu dia mencoba menyelamatkannya, Roland menyerangnya dengan batang dan menangkapnya juga. Kemudian Roland bersiap untuk membunuhnya, tetapi Millie meminta maaf karena telah salah menilai segalanya, dan ini membuat dukungan pada
David untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat selanjutnya. Tiba-tiba seluruh ruangan menghilang dari gedung dan dipindahkan ke tengah sungai Huron. David merasa pusing di bawah air, jadi Millie berenang ke arahnya untuk menenangkannya, membantunya untuk berteleportasi lagi ke dalam perpustakaan tua. Setelah Millie membangunkan David dengan tamparan, David menyadari bahwa Roland masih ada di sekitar mereka. Dia mengantarkan Millie dengan berteleportasi ke tempat yang aman sebelum melompat ke atas Roland untuk membawanya ke sebuah gua terpencil di tengah Grand Canyon. Sebelum pergi, David menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik karena dia bisa meninggalkan Roland dengan hiu, tetapi tidak dia lakukan. Sekian hari kemudian, David mengikuti beberapa petunjuk tentang ibunya ke sebuah rumah di daerah bersalju. Dia menemukan bahwa Mary memiliki kehidupan baru dengan seorang putri di sana, dan Mary mengakui bahwa dia meninggalkannya karena dia mengetahui tentang kemampuan teleportasinya. Mary menolak meninggalkan pekerjaannya sebagai paladin dan memeluknya, menjelaskan bahwa dia memang mencintai David, tetapi satu-satunya yang bisa dia tawarkan adalah kesempatan untuk pergi. David pergi sambil menerima kenyataan bahwa ibunya adalah musuhnya dan bertemu dengan Millie yang pergi bersamanya ke tempat yang lebih hangat, dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati keseruannya. Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.